Halo semua, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas cara membuat jurnal pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang paling penting, kita akan fokus pakai tarif terbaru yaitu 11%. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, biar gampang, pembahasannya kita bagi jadi 4 bagian ya. Pertama kita pahami dulu dasarnya, apa sih jurnal PPN itu? Terus kita masuk ke prakteknya, nyatet PPN waktu kita jual barang dan waktu kita beli barang. Nah, yang terakhir, bagian klimaksnya, gimana cara kita membereskan semuanya di akhir bulan. Ini bakal jadi panduan kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya di bagian pertama. Sebenarnya, apa sih jurnal PPN itu? Gampangnya gini deh. Jurnal PPN itu semacam buku harian khusus buat nyatet PPN dari setiap transaksi, baik itu penjualan ataupun pembelian. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau bisnis Anda sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, membuat jurnal ini jadi sebuah kewajiban ya. Nah, ini yang seru. Anggap aja PPN itu punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada PPN keluaran. Ini PPN yang kita tarik dari customer waktu kita jualan. Anggap aja ini duit negara yang kita titipin, makanya statusnya itu utang. Nah, di sisi lain ada PPN masukan. Ini PPN yang kita bayar waktu belanja barang buat bisnis. Justru ini bisa kita klaim balik, jadi statusnya adalah piutang kita ke negara. Utang dan piutang selalu berpasangan. Oke, teorinya udah, sekarang kita masuk ke prakteknya di bagian kedua. Kita mulai dari PPN keluaran. Pajak yang kita pungut setiap kali kita berhasil melakukan penjualan. Dan ini penting banget untuk diingat ya, semua contoh dan perhitungan yang akan kita bahas di sini itu mengacu ke tarif PPN resmi yang paling baru, yaitu 11%. Ini krusial biar pencatatan kita akurat dan pastinya sesuai aturan. Coba kita lihat contohnya. Misalnya Anda jual barang seharga 10 juta rupiah. Berarti kan Anda harus pungut PPN 11%, yaitu 1,1 juta rupiah. Jadi total uang yang masuk ke kas Anda adalah 11,1 juta. Nah, di jurnalnya gimana? Gampang. Sisi debit kita catat kas atau bank bertambah 11,1 juta. Terus di sisi kredit ada penjualan sebesar 10 juta dan ini dia PPN keluaran sebesar 1,1 juta sebagai utang pajak kita. Terus gimana kalau jualnya ngutang alias kredit? Konsepnya itu sama persis, cuma ada satu perbedaan kecil tapi ini kuncinya. Akun kas atau bank tinggal kita ganti aja jadi piutang dagang. Kenapa? Ya karena uangnya kan belum kita terima langsung, tapi kita udah punya hak untuk menagihnya, termasuk PPN-nya. Sip, sekarang kita balik koinnya. Kita masuk ke bagian ketiga, PPN masukan. Ini adalah PPN yang kita bayarkan waktu kita belanja barang atau jasa untuk keperluan bisnis. Nah, ini harus diingat baik-baik. PPN masukan itu pada dasarnya adalah aset buat kita. Istilah kerennya itu kredit pajak. Setiap rupiah PPN yang kita bayar ke supplier, itu nantinya bisa kita ambil kembali. Entah buat mengurangi utang pajak kita atau diminta kembali. Ini konsep penting buat cash flow bisnis. Kita langsung ke contoh aja ya. Misal kita beli bahan baku senilai 5 juta. PPN 11%-nya kan berarti 550.000. Di jurnal kita akan debit pembelian atau persediaan sebesar 5 juta. Dan ini dia kuncinya. Kita debit juga PPN masukan 550.000 sebagai aset kita. Nah, total yang keluar dari kas kita di sisi kredit adalah 5.550.000. Tentu sama kayak tadi kalau belinya ngutang, kas bank ini tinggal kita ganti dengan utang dagang. Oke, kita udah nyatet PPN keluar masuk sebulan penuh. Sekarang waktunya hari perhitungan. Kita masuk ke langkah terakhir yang krusial banget, rekonsiliasi akhir bulan. Prosesnya tuh sebenarnya straightforward banget, cuma 4 langkah aja. Pertama, jumlahin semua PPN keluaran yang udah kita pungut. Kedua, jumlahin semua PPN masukan yang udah kita bayar. Ketiga, tinggal dikurangin aja. Total keluaran dikurang total masukan. Kalau hasilnya positif, nah itulah PPN kurang bayar yang wajib kita setorkan ke negara. Simple kan? Nah, ini dia, jurnal pembersihannya di akhir bulan. Kita debit akun PPN keluaran sebesar 1,1 juta buat menolkan utang kita. Lalu, kita kredit PPN masukan 550.000 untuk memakai hak klaim kita. Selisihnya, yang 550.000 itu adalah PPN kurang bayar yang kita lunasi dari kas, jadi kas kita catat di kredit. Selesai. Saldo akun PPN kita kembali nol, siap buat bulan berikutnya. Nah, tapi kadang muncul pertanyaan yang bagus nih, gimana ceritanya kalau dalam sebulan kita malah lebih banyak bayar PPN daripada mungut PPN?
Ini namanya PPN lebih bayar. Kalau kejadiannya gitu, ada dua pilihan utama. Pertama, kompensasi. Gampangnya, kelebihan bayar itu jadi semacam deposit yang bisa kita pakai untuk mengurangi utang PPN di bulan-bulan berikutnya. Pilihan kedua adalah restitusi, di mana kita secara resmi mengajukan permohonan ke negara untuk mengembalikan kelebihan bayar itu dalam bentuk uang tunai. Jadi, kesimpulannya sederhana tapi penting banget. Membuat jurnal PPN dengan akurat itu bukan sekedar urusan administrasi atau biar rapi aja. Ini adalah fondasi utama bagi bisnis untuk patuh pada aturan pajak, menjaga keuangan tetap sehat, dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, setelah kita ngobrolin semuanya, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke Anda. Langkah konkret apa yang bisa Anda ambil untuk membuat proses pencatatan PPN di bisnis Anda jadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih akurat? Dimulai dari sekarang. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.